Halo, kita ketemu lagi di video latihan menggunakan aplikasi. Ini bagian dari kuliah literasi digital sebetulnya ya. Kita akan mencoba menggunakan aplikasi spreadsheet ya. Contohnya yang cukup populer adalah Microsoft Excel, tapi kali ini kita akan menggunakan produk dari Google. Jadi Anda tidak perlu install, cukup masuk ke Google ya, namanya Google Sheets. Sheets itu lembar, jadi ini adalah aplikasi spreadsheets ya, lembar kerja atau aplikasi yang bisa menampung data, mengelola tabel dan menggunakan fungsi-fungsi serta membuat grafik. Baik, kita mulai. Langkah pertama adalah Anda masuk ke Google, pastikan Anda sudah sign in ya, menggunakan Gmail atau mungkin kalau di Unpas menggunakan Passmail. Anda klik ke menunya aplikasi-aplikasi Google, Anda klik Sheets. Oke, kita sudah masuk ke Google Docs untuk spreadsheet. Ya, langkah pertama adalah kita akan membuat lembar kerja baru. Jadi kita pilih yang kosong, blank spreadsheet. Anda tinggal klik saja. Nah, kita masuk. Sekarang kita akan melihat tampilan dari spreadsheet, dari menunya ya. Menunya ada new, ada import, ada bisa download ya. Jadi otomatis nanti pekerjaan Anda di spreadsheet ini akan di-save ke Google Drive. Lalu juga pekerjaan Anda ini bisa di-save sebagai Sheets Google atau mungkin di-save sebagai Excel sehingga bisa dibuka oleh aplikasi Microsoft Excel. Baik, ini tampilan awal ya, ini ada beberapa template atau tabel siap jadi yang sudah bisa Anda pakai. Kita tutup saja. Yang pertama adalah Anda kasih nama filenya, misalkan latihan 1. Nah, ini yang A, B, C, D adalah kolom. Yang 1, 2, 3, 4 sampai ratusan ke bawah itu adalah baris, kolom dan row. Ya, kolom itu adalah kolom, row itu adalah baris. Ini penting untuk Anda pahami di awal. Nah, persilangan antara baris dan kolom di mana kita akan menyimpan data baik teks maupun numerik atau angka itu disebut sebagai sel. Anda perhatikan, saya memindahkan ke sel berikutnya. Ini lihat, ini sel B3, pindah ke sebelah sini, ini sel A3, ini sel B5. Nah, Anda harus paham bahwa data yang ada di sel ini bisa dikelola ya, bisa dimanipulasi ya, baik satu-satu atau banyak. Baik, kita akan membuat tabel ya. Tabel pertama misalkan kita akan isi pakai huruf besar saja, nomor, nama, misalkan di sini kita akan mengisi nilai mahasiswa, misalkan ada praktikum, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, kita bisa mengarrange besarnya kolom disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kita misalkan nama, karena nama cukup panjang bisa Anda perlebar. Ini dari kolom yang paling atas. Kita akan isi nomor misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan isi nama. Langsung saja diketikkan ininya teksnya ke dalam setiap sel.
Kita misalkan akan membuat tabel dengan 5 siswa. Asep, Jayadi, Budi, Eman, dan misalkan Dadi. Ya, masing-masing dapat nilai. Misalkan ini nilainya acak saja, contoh saja, ya silahkan Anda isikan. Ada nilai tugas, ada nilai praktikum, ada nilai yang lain-lain termasuk ujian, ya misalkan. Oke, ini ada UAS misalkan. Oke. Kita akan arrange lagi, atur supaya lebih bagus, ya. Nah, untuk memblok beberapa sel sekaligus, Anda tempatkan misalkan di nomor, lalu klik shift, ya, tombol shift. Bisa shift kiri atau shift kanan, lalu pakai tombol panah ke kiri dan panah ke bawah. Ini di blok semuanya. Kita akan misalkan membuat garis. Ini membuat apa itu garis, ya, semua selnya akan diberi garis, ya, jadi lebih rapi. Kita shift lagi ke kanan supaya bagus, pakai bold. Lalu backgroundnya kita isi dengan warna, ya, misalkan warnanya ini pakai gray. Perhatikan, ya, Anda sudah bisa membuat sebuah tabel. Ini akan dianggap sebagai tabel angka. Isi selnya itu adalah angka. Ini akan dianggap isi selnya itu adalah teks. Oke? Nah, kita akan membuat menggunakan fungsi-fungsi sederhana. Misalkan praktikum. Ini akan kita jumlahkan semuanya. Tinggal klik di praktikum. Di nomor pertama, di angka pertama, simpan ke bawah di blok. Perhatikan seluruh kolom praktikum yang ada nilainya itu sudah di blok. Anda bisa mengetikkan fungsinya atau Anda nanti bisa memilih saja. Ya, memilih di mana? Klik tombol 3 ini, Anda pilih function. Perhatikan function di sini. Tinggal klik. Nah, ini fungsinya ada macam-macam. Sum itu adalah menjumlahkan. Jadi semua kolom yang ada tadi sudah dipilih itu dijumlahkan. Average itu adalah mencari rata-rata. Count itu adalah menghitung berapa sel yang kita sudah blok. Max itu adalah mencari nilai terbesar. Min itu adalah mencari nilai terkecil. Misalkan kita akan klik sum. Perhatikan, ya. Sum D4 sampai dengan D8. Ini D4, ya, sampai dengan D8. Kita sudah pilih. Jadi tinggal ketik enter saja. Ini hasilnya. Ya, jadi kalau kita sebutkan, misalkan di sini kita ketik jumlah, maka jumlah kolom nilai praktikum ini adalah 373. Oke, itu untuk yang jumlah, ya. Jadi kalau kita mau menggunakan fungsi yang lain selain kita memilih dari dari menu, ya, kita juga bisa menggunakan fungsi yang langsung kita ketikkan. Misalkan ini, ya, ada di posisi sini, kita mengetikkan sama dengan average, ya, average misalkan dari D4 sampai ke dari D8, ketik shift, ya, D4 sampai dengan D8, jangan lupa kurung tutup. Perhatikan, lihat di sini, ya, average rata-rata dari
sel D4 sampai dengan D8 dan tinggal tekan enter. Ini hasilnya. Misalkan kita tulis rata-rata. Oke. Ya. Coba kalau kita copy ke sebelah kanan, Ctrl C, Ctrl V. Anda bisa langsung copy. Lihat, yang di sini tidak perlu Anda ngetik lagi menunya. Sudah dijumlahkan dari E4, ini kolom E4 sampai dengan E8. Demikian juga dengan rata-rata. Tinggal Ctrl C, pindahkan, Ctrl V. Kita blok, shift, Ctrl C, Ctrl V. Lihat, semua kolom itu sudah dijumlahkan, ya, dan sudah dirata-ratakan. Ya. Ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita manfaatkan. Misalkan, ya, kita cari misalkan nilai terbesar dari siswa yang namanya Asep. Kita bisa cari max, ya, tinggal dipilih saja. Anda tinggal gerakkan sampai ke misalkan D4, lalu shift di blok sampai ke G4, jangan lupa kurung, perhatikan, sama dengan, ya, ini sama dengan max D4 sampai dengan G4, tinggal enter. Oke, di sini diketahui bahwa nilai terbesar dari siswa yang namanya Asep itu adalah 98. Jadi Anda bisa bayangkan betapa mudahnya menjumlahkan, membuat rata-rata, mencari nilai terbesar, mencari nilai terkecil, jika misalkan si datanya ini sampai puluhan atau sampai dengan ratusan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba buat grafik. Ya. Grafik kita bisa buat menggunakan, ini ada format, ya, ada insert. Nah, grafik itu kita bisa lihat dari insert. Insert ini grafik itu adalah chart. Nah, kita pilih dulu mana yang akan kita buat grafiknya. Caranya bagaimana? Pilih semua data termasuk label. Ini label nama, praktikum, tugas, UTS, UAS. Tinggal diklik saja. Di blok semuanya. Kecuali ini, ya, tidak perlu yang jumlah dan rata-rata. Perhatikan, ya, di bloknya dari C3 nama sampai dengan G8, yaitu UAS di sel yang terakhir. Anda pilih klik insert, Anda pilih chart. Oke, chart langsung sudah dibuat otomatis. Chart itu bisa Anda pilih macam-macam. Ini nanti kita atur, ya, tampilannya ini bisa dipindahkan ke bawah. Tapi perhatikan dulu bahwa tadi di blok itu bukan hanya datanya tetapi juga dengan label. Perhatikan, ya. Ini untuk praktikum, ya, warna biru, warna merah untuk tugas, warna kuning untuk UTS, warna hijau untuk UAS. Ini namanya. Nah, Anda lihat ada chart editor, ini contoh kolom chartnya. Anda bisa ubah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan Anda ingin mengubahnya grafiknya menjadi line, tinggal diklik saja jadi line. Atau mungkin Anda ingin menjadi vertical chart, misalkan
Nah, seperti ini. Silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Kita bisa di close, ya. Ini bisa kita pindahkan ke bawah supaya tidak tampilannya lebih bagus, ya. Bisa diperkecil. Oke. Nah, dari latihan ini kita bisa melihat betapa mudahnya menghitung menggunakan fungsi-fungsi, ya, termasuk juga membuat grafik. Oke, selanjutnya adalah Anda bisa mendownload hasil kerja Anda, meskipun ini sebetulnya file ini sudah otomatis, ya, disimpan di Google Chrome. Sorry, kok di Google Chrome, di Google Drive, ya, atau Anda bisa download. Umumnya dia download itu sebagai Microsoft Excel. Kalau misalkan ini adalah tugas kuliah, Anda bisa downloadnya sebagai PDF. Oke? Baik, itu dulu untuk latihan Google Sheet kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih.